Matius 19 ayat 27 hingga 30. Sama-sama kita membacanya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta itu untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya sama dengan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Coba, saya belum bahas ini, kita bandingkan dengan Markus 10 ayat 28 hingga 31. Markus 10 ayat 28 hingga 21. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, di sini dikatakan akan menerima kembali 100 kali lipat rumahnya, bukan terus dapat 100 kali lipat rumahnya. Saudara laki-laki dapat lagi 100, ibunya, anak, ladang, semuanya, saudara perempuan, semuanya terus dapat 100. Tapi bukan seperti itu. Artinya kalau kamu pergi mengikut Yesus dan kehilangan itu semua, maka apa yang kehilangan itu, momen atau apapun yang hilang dengan hubunganmu dengan keluargamu, itu akan dikembalikan. Kalau kehilangan rumah, artinya meninggalkan rumah, itu pun akan dikembalikan pada masa ini juga. Sekalipun harus mengalami apa? Penderitaan, penganiayaan. Setiap orang yang pergi meninggalkan rumahnya, ladangnya, pekerjaannya untuk nama Yesus Kristus, untuk Injil, ia akan menerima kembali 100 kali lipat pada masa ini juga. Sekalipun, jangan lupa ini, disertai dengan penganiayaan. Yesus menyampaikan hal ini atas pertanyaan komplain daripada Petrus. Petrus berkata, aku sudah melepaskan semuanya, aku sudah meninggalkan semuanya, pekerjaanku, rumahku, keluargaku, terus aku dapat apa? Saudara bertanya demikian boleh, saudara. Memang akan ada banyak orang yang bertanya demikian. Karena terbukti Petrus aja tanya gini, kayak seperti ini kepada Tuhan Yesus. Apalagi saudara dan saya, apalagi orang-orang di dunia ini pasti bertanya, Tuhan, aku dapat apa sih? Banyak juga orang bertanya, kalau saya melayani benar dapat apa sih? Saya dapat transport nggak? Itu ada dari pertama saya sudah ditanyain kayak gitu. Ya. Saya dapat apa nih? Kalau saya di sini, kalau saya datang ke sini, saya berdoa di sini sebagai pendoa, saya dapat apa? Karena saya ke sini tuh pakai transport, saya dapat apa? Tanya. Petrus aja tanya kepada Tuhan Yesus kok. Siapa saudara yang nggak tanya? Gak mungkin. Semua tanya. Petrus ini yang deket banget sama Yesus aja bertanya, aku dapat apa Tuhan? Saudara gak apa-apa tanya demikian kepada Tuhan. Saudara gak apa-apa tanya demikian kepada menara doa, kepada siapa aja, tanya demikian gak apa-apa. Tapi yang terakhir ini jangan lupa, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang karena namaku, sungguh
sungguh-sungguh karena nama Yesus. Ya. Meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, perempuan dan semuanya akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi apa yang pernah kau tinggalkan, kau lepaskan, itu akan diganti oleh Tuhan 100 kali lipat. Kalau engkau hanya melepaskan itu untuk hawa nafsumu sendiri, kau melepaskan itu hanya supaya keinginan dirimu sendiri, tentunya engkau tidak akan mendapatkannya. Tapi ketika engkau melepaskan itu, meninggalkan itu semua hanya karena nama Yesus dan karena Injil Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau akan menerimanya 100 kali lipat pada masa ini juga. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun disertai penderitaan, sekalipun disertai penganiayaan. Kalau engkau menerima 100 kali lipat, gak langsung brek, langsung dapat 100 kali lipat, saudara. Ada penganiayaan, apa penganiayaan? Ya engkau tetap harus melayani dia. Engkau harus tetap terus mengabarkan Injil. Engkau harus tetap terus melakukan pekerjaannya dia. Seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus jawab untuk menegaskan kepada Petrus. Seperti itu tadi yang kita baca tentang kerajaan surga. Itu sistemnya seperti itu. Sistem daripada kerajaan surga seperti itu. Bukan perhitungan seperti di dunia. Saya masuk jam sekian, keluar jam sekian, dapat apa? Saya masuk jam sekian, pulang jam sekian, dapat apa? Bukan hitung-hitungan seperti itu. Saya sudah melayani sekian puluh tahun, dapat apa? Saya sudah meletakkan ini, dapat apa? Perhitungan kerajaan surga dengan perhitungan dunia sangat berbeda. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada Petrus dengan perumpamaan. Hal kerajaan surga itu sangat berbeda. Cara pemilihan daripada kerajaan surga berbeda dengan dunia. Dunia ketika dia memberikan gaji kepada seseorang, dilihat daripada jumlah jam waktu kerjanya. Semakin banyak dia bekerja, semakin banyak hasilnya. Semakin lama dia bekerja, mungkin semakin banyak, semakin tinggi gajinya. Tapi tidak demikian kerajaan surga. Tergantung daripada rajanya itu. Raja punya hak prerogatif, dia punya hak sendiri secara istimewa. Mau dikasih ke siapa, itu suka-sukanya raja. Gak masalah, kamu duluan selamat, duluan kamu memberitakan Injil. Tapi akhirnya, Tuhan Yesus sampaikan, semua kamu akan dapat 100 kali lipat. Kalau kamu memberikan itu untuk Tuhan, kalau kamu melayani untuk Tuhan, kamu akan dapat itu semua. Akan dapat itu semua. Tetapi Tuhan berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tetapi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang dulu-dulunya tuh sudah melayani dulu sekali, bisa menjadi urutan yang terakhir. Tapi orang yang terakhir masuk bisa menjadi urutan yang pertama. Kenapa bisa? Itulah sistem dari kerajaan surga. Itulah yang Tuhan mau sampaikan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan itu, mengajar kepada Petrus, murid-muridnya, jangan kamu persoalkan, tanya, aku dapat apa? Aku dapat apa? Jangan kamu bingung persoalkan tentang itu, tentang upahmu. Petrus bertanya, kami dapat apa? Upahnya apa? Tuhan mau mengajarkan, jangan tanya tentang upahmu. Karena di dalam kerajaan surga itu semua upahnya sama. Selama engkau semua tetap bekerja, melayani Raja di atas segala raja, semuanya sama.